Shalom, selamat pagi semua kepada semua jemaat SIB Tempat Sub 2. Hari ini kita sangat bersyukur kepada Tuhan karena anugerahnya kita dapat beribadah online bersama-sama. Namun sebelum itu mari kita berdoa dulu. Bapa di sorga, kami mengucap syukur Tuhan atas anugerah-Mu yang begitu besar, karena hanya dengan anugerah-Mu kami dapat beribadah bersama-sama di online. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan agar setiap yang terlibat di dalam pelayanan ini Tuhan, baik yang memimpin dalam puji-pujian, bahkan yang menyampaikan firman Tuhan, Engkau memberi kekuatan, memberi hikmat agar nama Tuhan ditinggikan dan diagungkan. Berdoa juga khusus bagi setiap jemaat yang berada di rumah masing-masing. Kami berdoa agar mereka juga dipersiapkan begitu rupa Tuhan, mengikuti atau beribadah bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Untuk meneruskan ibadah kita pada hari ini, mari kita akui pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita yang dikandung daripada Roh Kudus, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Dia turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. Dia naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin.
Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan.
Shalom semua, salam kasih, salam hormat dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Salam subuh, subuh yang baru 11 Maret 2022 bersamaan hari Jumat. Oleh kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan, kita masih boleh bersama-sama lagi pada subuh yang baru, hari yang baru, musim yang baru, hari yang penuh kemenangan, hari yang penuh keberhasilan, hari yang penuh kejayaan, diwarnai dengan kebajikan kemurahan Tuhan yang mengikuti kehidupan kita, saudara-saudari. Saya mengalung-alungkan kita semua sekali lagi, terima kasih yang sudah bersama, yang sudah membuka Facebook Anda, dikatakan membuka rumah Anda, dan di mana kita boleh bersama-sama ya pada mesbah doa, kembali menghadap Tuhan, kembali bersyukur kepada Tuhan, mendahulukan Tuhan di atas segala-galanya. Sebelum kita melangkah jauh hari ini, sebelum kita melaksanakan apa jua pekerjaan, usaha, pelayanan, tugasan-tugasan kita, rencangan-rencangan kita serahkan semua kepada Tuhan, segala tindakan kita supaya rencana-rencana yang baik kiranya terlaksana dalam pimpinan dan tuntunan Tuhan. Patut kita bersyukur bagi kita saudara-saudari yang masih bernafas, seperti kata pemazmur, selagi aku masih ada, selagi aku hidup, aku akan bermazmur, aku akan bernyanyi bagi Tuhan. Dan inilah yang kurenungkan, dikatakan pujian pengagungan ada di mulutku bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Sila kongsikan video live streaming ini di Facebook Anda maupun di grup-grup WhatsApp. Biarlah kita datang kepada Tuhan, hati yang rindu, hati yang lapar, hati yang haus, dan berbahagialah mereka yang lapar haus akan kebenaran, dan mereka akan dipuaskan. Haleluya. Ya, mohon maaf untuk kelewatan bermula pada subuh ini. Kita sudah buat setup, tiba-tiba handphone, laptop ya, automatic update window. Jadi ambil sedikit waktu untuk, sebab saya perlukan bukan hanya handphone, tetapi untuk buat live streaming ini juga laptop sangat penting untuk kita guna pakai. Apapun, mari kita menggunakan waktu yang ada untuk kita bersama-sama masuk ke hadirat Tuhan, menyembah yang Maha Kuasa, memuliakan Dia, persembahkan hidup kita. Kita rindu merenung firman Tuhan, mempersembahkan permohonan, doa, dan syafaat. Haleluya. Mari kita berdoa dan saya akan pimpin dalam doa yang kedengaran. Haleluya. Haleluya. Bapa di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Kaulah Tuhan Juru Selamat, Tuhan kebenaran, Tuhan damai sejahtera, Tuhan panji-panji kemenangan, Tuhan yang melihat, Tuhan yang menyediakan, Tuhan penyembuh ajaib, Tuhan Gembala Agung, Tuhan yang hadir di sini. Terpujilah nama-Mu untuk seterusnya dan selama-lamanya. Bapa, Kau sungguh baik kepada kami, pelihara jaga kami, menaungi kami sepanjang malam tadi. Pada subuh ini Tuhan, kami boleh bangun karena tupangan tangan. Semua hanya berkat kemurahan Tuhan buat kami. Kepada kami terpuji nama-Mu.
kembali mempersembahkan hidup kami, mempersembahkan segenap roh, jiwa, dan tubuh kami, mempersembahkan ucapan-ucapan syukur, nyanyian pengagungan, yaitu memuji nama-Mu yang kudus, mempersembahkan juga permohonan doa syafaat, bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Kami mengalung-alungkan Tuhan di tengah-tengah kami. Kerajaan-Mu datang, kehendak-Mu jadilah. Di dalam pertemuan ibadah ini di bumi seperti di surga. Apa juga kehendak Bapa di surga, sukacita dan sejahtera oleh Roh Kudus. Itulah yang menjadi bagian bagi kami. Karena nama-Mu, karena Engkaulah Tuhan, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah yang Bapa yang kekal. Engkaulah Allah yang perkasa, Raja damai, penasihat ajaib. Bagi-Mu puji-pujian. Bila setiap kami mengalami pertemuan dengan Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, bersekutu menyembah yang Maha Kuasa, hanya oleh darah Anak Domba Allah dengan penuh keberanian kami menghadap Engkau Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Hanya menyembah-Mu, hanya nama Yesus tinggi dimuliakan. Karena setiap capaian yang terfungsi dengan baik, dari tempat bersirah langsung maupun di rumah-rumah jemaah, supaya biarlah kami bersama-sama beribadah hanya kepada. Haleluya, nama Yesus ditinggikan. Kami juga rindu merenung firman-Mu. Berbicaralah, nyatakanlah isi hati. Sikapkanlah firman buat kami agar kami bukan hanya mengerti, tapi kami merenung untuk melakukannya di dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Saudara-saudari dalam Tuhan, mari kita sama-sama renungkan firman Tuhan. Saya percaya ada di antara Anda yang sudah lebih awal bangun dan sudah merenungkan firman Tuhan secara pribadi, sudah berdoa, tapi ini adalah merupakan misbah doa koprat secara beramai-ramai, secara menyeluruh. Jadi pada subuh 11 hari bulan Mas ini, firman Tuhan Mazmur 119 di nomor 80. Saya kongsikan kepada Anda, saudara-saudari dalam Tuhan, yang berbunyi seperti ini. Biarlah hatiku tidak bercelah terhadap ketetapan-Mu, supaya aku tidak menanggung malu. Haleluya. Di dalam terjemahan baru, biarlah hatiku tulus dalam ketetapan-ketetapan, supaya jangan aku mendapat malu. Bahasa Indonesia masa kini berbunyi, semoga hatiku tidak menyimpang dari ketetapan, supaya aku jangan mendapat malu. Manakala di dalam firman Allah yang hidup, tolonglah agar aku mengasihi segala ketetapan, supaya aku tidak akan mendapat malu. Manakala dalam terjemahan Selabe 2010, semoga hatiku tidak bercela terhadap ketetapan-ketetapan, supaya jangan aku mendapat malu. Inilah jalan keberkatan, jalan kebahagiaan. Hidup di dalam firman Tuhan, dan firman Tuhan di dalam kita. Kita tinggal di dalam firman Tuhan, dan firman Tuhan tinggal di dalam kita. Kita di dalam firman Tuhan. Mazmur 119 di nomor 80, saudariku, adalah sebagian daripada pengembangan di dalam Mazmur 1 di nomor 1 sampai nomor 6. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri jalan orang berdosa, dan dia tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah
Taurat Tuhan atau firman Tuhan dan merenungkan firman itu siang dan malam. Ya, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak lay daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Saudariku, di Mazmur 119 di nomor 80 ini merupakan suatu hasrat kerinduan pemazmur. Betapa dia begitu cinta Tuhan, betapa dia begitu mencintai firman Tuhan. Di nomor-nomor sebelumnya kita melihat bagaimana dikatakan biarlah orang-orang sombong, biarlah orang-orang angkuh yang memfitnah aku tanpa sebab, yang berkata jahat kepadaku, yang memfitnah aku tanpa alasan. Biarlah mereka mendapat malu, tetapi aku akan merenungkan ketetapan-Mu, perintah ajaran-ajaran. Disambung lagi saudara-saudariku, dikatakan biarlah Tuhan, biarlah hatiku tidak bercelah terhadap ketetapan-ketetapan. Ada begitu banyak ketetapan-ketetapan dalam firman Tuhan. Dan inilah cara yang ditunjukkan oleh Tuhan kepada Anda dan saya, umat Tuhan. Bagaimana kita hidup menyenangkan hati Tuhan, bagaimana kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan lupa Bapak Ibu, saudara-saudari, firman Tuhan yang tertulis ini adalah merupakan manifestasi penyingkapan tentang isi hati Tuhan, pikirannya Tuhan, kehendaknya Tuhan, emosinya Tuhan terhadap umatnya, kehendak-kehendak, janji-janji, hukum, peringatan-peringatan. Disinilah ada ketetapan-ketetapan, ketetapan dalam hal kita berdoa, ketetapan dalam hal kita pengelolaan keuangan, ya, ketetapan, ya puji Tuhan Pastor Saul, ketetapan di dalam hal kita bagaimana hubungan kita dengan sesama, hubungan kita dengan masyarakat, ya, bagaimana kita kehidupan sosial kita, ketetapan dalam hal kepimpinan, ketetapan dalam hal kekudusan, ketetapan dalam hal berpuasa, ketetapan dalam hal memberi sedekah, ketetapan dalam hal penggunaan karunia-karunia Roh Kudus, dan banyaklah ketetapan-ketetapan. Tentunya pemazmur merujuk kepada hukum Taurat, tetapi kita kan orang percaya dalam perjanjian baru. Kita hidup dalam hukum Kristus, mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dengan segenap kekuatan kita, dan mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Saudariku dalam Tuhan, ada banyak ketetapan. Ada teguran Tuhan terhadap orang-orang Farisi, ahli-ahli agamawi. Mereka ini kan begitu tahu banyak tentang hukum-hukum, ketetapan-ketetapan. Tapi apa yang membuat Yesus menegur mereka dengan begitu keras, saudara-saudara? Begitu tegas, saudara-saudari. Apa saya? Dalam beberapa waktu ini kita buat live streaming di rumah stop karena ya saya mengelak untuk supaya suara saya tidak kena ekon, ya. Hawa dingin baik di pejabat maupun juga di menara doa. Karena kalau kena ikon itu sangat ya maklumlah, hampir 2 bulan tidak outstation, dan kemudian kita menikmati udara yang segar, tiba-tiba ya kembali dari outstation dan kemudian suasana
ya, cuaca yang agak panas dan ada sedikit gangguan dengan kerongkong. Jadi kita saya agak batuk-batuk, maafkan saya. Nah, kembali kepada firman Tuhan, saudari. Jadi pemazmur ini, satu hasrat kerinduan pemazmur adalah dia hidup tidak bercelah. Orang-orang Farisi yang saya katakan tadi, ahli-ahli agamawi, mereka ini bukan tidak tahu tentang isi-isi di dalam firman Tuhan. Mereka hafal, Bapak Ibu. Itu sudah menjadi ayat hafalan. Setiap iota, setiap kata. Wow, luar biasa orang-orang agamawi ya pada zaman Kristus. Tetapi Yesus menegur mereka karena mereka, yang Yesus lihat adalah kedalaman hati seseorang. Yang dia temukan adalah kemunafikan. Yang dia temukan adalah kesombongan. Dia temukan adalah keangkuhan. Motif-motif yang tidak benar. Wah, kalau bicara tentang hukum Tuhan, bicara tentang ketetapan, orang Farisi, ahli-ahli Taurat nomor 1, saudara-saudari. Tetapi dalam hal pelaksanaan, wah, mereka ini paling belakang. Mereka ini sebenarnya, wah, mereka buat seseorang menjadi pengikut mereka, tapi mereka sendiri tidak memikul hukum Tuhan yang mereka beritakan, yang mereka sampaikan kepada umat Tuhan. Nah, inilah celahnya. Jadi ini yang tidak mau dialami oleh pemazmur. Tuhan, biarlah hatiku tidak bercelah, tidak ada penyimpangan, tidak menyimpang ke kiri, menyimpang ke kanan. Ditemukan ketulusan dalam hal mengikuti firman Tuhan. Tidak ada agenda lain, saudaraku. Tidak ada motif lain. Tetapi sungguh-sungguh tulus, murni mengikuti ketetapan-ketetapan firman Tuhan. Seperti Nuh, hidup bergaul, hidup benar, hidup tidak bercelah di antara orang-orang sejaman. Kesukaannya melakukan firman Tuhan. Saudara-saudariku, bagaimana kita menjaga hati kita bersih? Ya, dengan menjaga dengan sesuai dengan firman. Bagaimana kita menjaga kelakuan kita bersih? Ya, dengan menyimpan firman Tuhan dalam hati kita. Dan inilah yang menjadi pemandu penuntun bagi kita dalam kebenaran, supaya kita tetap pada jalur kehendak Tuhan. Inilah kompas hidup, inilah pedoman hidup, inilah peta hidup. Kita hidup dalam dunia, jangan lupa kita semua adalah pendatang. Kita tinggal sementara dalam dunia. Jangan lupa kita adalah merupakan duta kerajaan Allah. Surat-surat hidup yang akan dibaca, dan bagaimana mereka dapat membaca, tidak lain tidak bukan, saudaraku, ketika firman Tuhan dalam kehidupan kita, kita hidup tulus di hadapan Tuhan, dan nantinya akan sendiri kelihatanlah apa saya sebagai orang-orang yang hidup tidak bercela di hadapan Tuhan. Orang yang hidup tidak bercela, hatinya tidak berbala bahagi. Saudaraku, kita tidak menanggung malu. Yang menanggung malu adalah mereka, orang-orang sombong, orang-orang angkuh, orang-orang yang meremehkan Alkitab, firman Tuhan, orang-orang yang tidak menghargai, orang-orang yang memandang hina firman Tuhan, menganggap semua ini omong kosong, tidak berarti apa-apa. Bapak Ibu, mereka inilah yang akan dipermalukan. Mereka berbuat khianat, mereka yang murtad, mereka yang meninggalkan Tuhan, mereka yang berlaku sombong, angkuh, mereka yang hidup dalam kemunafikan, mereka yang akan dipermalukan. Anda dan saya tidak akan dipermalukan. Haleluya. Tuhan membela umatnya, Bapak Ibu. Orang yang menghormati Tuhan dengan jalan hidup dalam ketetapan, dengan setulus-tulus, sejujur-jujurnya, mereka ini akan dibela oleh Tuhan. Tuhan pembela. Kita tidak perlu usaha membela kebenaran firman Tuhan. Biar firman Tuhan yang akan membela kita, Bapak Ibu. Biarlah Tuhan membela kebenarannya. Kita hidup sesuai
Karena kita tunduk, kita taat saja kepada Tuhan. Kita tidak usah malu. Kita jangan malu memberitakan firman. Jangan malu mengungsikan firman. Jangan malu bersaksi dari firman Tuhan. Jangan malu berkhotbah, Bapak Ibu, berceramah. Jangan malu mengungsikan firman Tuhan. Jangan malu hidup sesuai dengan firman Tuhan. Ketika pada zaman ini orang mulai kembali seperti zaman Sodom Gomora, Bapak Ibu, mari tetaplah kita seperti orang benar, ya, yang tetap bertahan di tengah arus dunia ini, arus dunia yang menghanyutkan. Anda dan saya tidak hanyut karena kita memiliki sauh pengharapan yang kuat. Itulah dilabuh jauh ke dalam, di belakang tabir, di ruang Maha Kudus. Itulah Yesus, pengharapan kita. Saudaraku, semua ini adalah tentang Tuhan. Dari A sampai Z, Dialah Alfa dan Omega. Ada firman Tuhan yang tertulis, inilah 66 buah kitab. Semuanya bicara tentang Dia, firman yang menjadi manusia, Yesus Kristus. Bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan, bagaimana kita hidup memuliakan Tuhan, bagaimana supaya kita tidak perlu merasa malu, Bapak Ibu. Ayo, tetaplah imanmu, hatimu pada firman yang telah menjadi manusia, dengan jalan firman yang tertulis di dalam diri kita, dan kita hidup di dalam firman Tuhan ini. Haleluya. Kita tidak akan menanggung malu, Bapak Ibu. Kita tidak akan mendapat malu. Tidak sekali-kali. Tidak sekali-kali. Mereka yang mengabaikan, meremehkan firman Tuhan, yang mengikuti keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, mereka inilah yang akan mendapat malu. Suatu hari kelak, bahkan saat ini pun dikatakan kalau orang benar mendapat balasan di bumi, lebih-lebih lagi orang berdosa. Jadi mari saudara-saudari keluargaku dalam Tuhan, ayo tetaplah jaga hati kita yang bersih, hati kita yang murni, supaya bila kita memiliki hati nurani yang murni di hadapan Tuhan, saudaraku, kita dapat bersaksi kepada orang lain seperti Paulus. Sampai sekarang aku tetap hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Haleluya. Sampai di sini renungan firman Tuhan. Biarlah saudariku kita semakin dekat, semakin intim dengan Tuhan. Haleluya. Mari kita bersyukur. Bapa, kami bersyukur kepadamu pada subuh ini. Firman-Mu sudah kami renung. Firman-Mu adalah ya dan hidup. Firman-Mu adalah roh dan hidup. Ya dan amin. Tolong kami Tuhan untuk menjaga hati kami tetap tanpa celah, tapi hanya ketulusan oleh karena kuasa firman. Oleh karena hidup kami dipimpin, dituntun oleh Roh Kudus. Haleluya. Haleluya, terpujilah Tuhan, karena Dia layak ditinggikan dan disembah. Melalui firman Tuhan kita selalu dikuatkan dan diteguhkan. Dan mari kita ambil komitmen selalu dekat dengan Tuhan, mencari wajah Tuhan. Dan sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, mari kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.